Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia ini geraknya cepat banget? Pilihan ada di mana-mana, akses informasi rasanya nggak ada habisnya. Tapi anehnya, di tengah semua kelimpahan ini, kita malah sering ngerasa capek, bingung, dan kayak kehilangan arah gitu. Nah, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang relevan banget, sebuah peta jalan khusus buat kamu yang mungkin lagi ngerasa kewalahan sama tekanan dunia modern. Yuk kita mulai! Nah, ini dia nih kompas kita hari ini. Peta Jalan Bagi Anak Muda, karya Dr. Rahmat Maulana. Beliau ini yang bakal jadi pemandu imajiner kita ya. Buku ini tuh lahir dari keprihatinan, tapi sekaligus juga harapan. Jadi bukan sekedar aturan kaku yang harus diikutin, tapi lebih kayak teman perjalanan buat bantu kita menavigasi masa depan. Oke, kita masuk ke bagian 1, realitas hidup anak muda. Coba deh, ambil napas sejenak. Kalau sekarang langkahmu terasa berat, atau kamu merasa terus-terusan dituntut buat sukses di usia muda, kamu nggak sendirian kok. Ada satu kutipan yang dalam banget nih dari prolog bukunya. Banyak yang terus bergerak, tetapi tidak benar-benar memahami kemana arah yang dituju. Relate banget kan? Kelelahan yang sering kita rasain itu bisa jadi bukan karena kurang tidur, tapi lebih ke kekosongan batin. Kita ngerasa rutinitas jalan terus, tapi maknanya nggak ada. Ibaratnya tuh kayak lari di atas treadmill, keringetan, capek, tapi ya nggak kemana-mana. Nah, fenomena ini disebut sebagai paradoks anak muda modern. Gini, di satu sisi, dunia sekarang ngasih kita peluang yang nyaris tanpa batas. Tapi di sisi lain, coba deh buka media sosial. Isinya standar kesuksesan yang kadang, ya nggak realistis. Akhirnya, kita malah dihantui rasa takut salah langkah. Ujung-ujungnya, kita cuma ikut-ikutan arus orang lain aja. Tekanan yang gede banget ini bener-bener nyiptain kegelisahan yang luar biasa buat kita. Lanjut ke bagian 2, menemukan potensi dan jati diri. Biar kita bisa keluar dari kebingungan tadi, langkah pertamanya adalah kembali ke akar, yaitu diri kita sendiri. Potensi itu ibarat bangunan dengan 3 fondasi utama, yang sering banget disalahartiin orang. Banyak yang mikir ketiganya ini sama, padahal beda jauh. Pertama, bakat. Ini murni kemampuan alamimu. Terus, minat. Ini hal-hal yang bikin kamu penasaran dan happy ngerjainnya. Terus, passion itu apa dong? Nah, passion ini adalah gabungan antara minat dan ketekunan yang konsisten, atau biasa disebut grit. Jadi passion itu nggak ujuk-ujuk jatuh dari langit ya. Dia harus terus dibangun dan diasah ngelewatin berbagai tantangan dan rasa bosan. Tapi tunggu dulu. Kunci buat nemuin 3 hal tadi itu cuma satu, kesadaran diri atau self-awareness. Ini krusial banget, kenapa? Karena tanpa kesadaran diri, kita bakal gampang banget kebawa arus ekspektasi orang tua, teman, atau tren di sosmed. Mengembangkan kesadaran diri itu artinya kamu berani ngaca dan ngelihat dirimu secara objektif, mengakui kelebihan tanpa jadi sombong, dan menerima kekurangan tanpa merasa hancur. Ini benar-benar bakal jadi jangkar utama kamu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, menentukan arah dan tujuan. Punya tujuan itu ibarat nyalain GPS sebelum kamu mulai nyetir. Kalau nggak dinyalain, ya kamu cuma bakal muter-muter ngabisin bensin aja. Kamu pasti udah sering denger kan konsep tujuan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu? Iya, ini emang bagus banget buat urusan teknis. Tapi, Dr. Rachmat nambahin satu elemen lagi yang nggak kalah penting, bermakna atau meaningful. Tujuan kamu itu harus banget selaras sama nilai-nilai hidup kamu. Kenapa? Soalnya pas lagi banyak badai dan motivasi kamu anjlok, makna atau alasan kuat inilah yang bakal bikin kamu nolak buat nyerah. Oke, lanjut ya ke bagian 4, membangun karir dan keterampilan. Mari kita bawa konsep tadi ke dunia kerja, tempat di mana kamu bakal ngabisin banyak banget waktu produktifmu. Ini salah satu konsep paling mind-blowing yang harus kamu pahamin. Coba deh tanya ke diri sendiri, yang kamu kerjain sekarang ini sekedar pekerjaan buat bayar tagihan aja? Atau sebuah karir di mana kamu ngejar jabatan? Atau jangan-jangan udah jadi panggilan hidup? Panggilan hidup itu muncul pas kamu ngerasa kerjaanmu ngasih makna dan kontribusi nyata buat sekitarmu. Gak masalah kok kalau sekarang mulainya dari sebuah pekerjaan, tapi pelan-pelan arahin kompasmu ke panggilan hidup, biar kamu gak ngerasa kosong di penghujung hari. Nah, buat nyampe ke panggilan hidup itu di era digital yang serba cepat ini, ngandelin ijazah doang jelas nggak cukup ya. Kamu butuh senjata yang nggak bakal bisa digantiin sama AI. Apa aja tuh? Ada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dan satu lagi yang paling penting, adaptabilitas. Kemampuan buat terus belajar atau lifelong learning, ini benar-benar jadi satu-satunya tiket biar kamu nggak ketinggalan zaman. Kita masuk ke bagian 5, ketangguhan mental dan emosional. Pastinya perjalanan ini nggak bakal selalu mulus. Bakal ada badai penolakan, bakal ada jalan buntu, bahkan kegagalan. Nah, cara kamu ngadepin ini semua tuh sepenuhnya ditentuin sama pola pikirmu.
Kalau kamu punya fixed mindset, kamu bakal nganggap kegagalan itu bukti kalau kamu nggak berbakat dan langsung berhenti nyoba. Tapi beda cerita kalau kamu punya growth mindset. Kamu bakal ngelihat kegagalan itu sebagai biaya yang harus dibayar buat belajar. Serius deh, kegagalan itu bukan akhir dari usahamu, justru itu feedback yang paling berharga. Tapi ingat ya, di tengah semangat buat jadi tangguh, kamu juga wajib ngenalin batas diri. Kalau kamu udah mulai sering overthinking yang parah, ngerasa capek banget secara emosional, hilang motivasi, atau bahkan sampai burnout, itu tandanya tubuh dan pikiranmu lagi teriak minta tolong. Tangguh itu bukan berarti maksa diri kerja non-stop 24 jam. Orang tangguh itu justru punya kebijaksanaan buat nekan rem, ambil napas, nyari keseimbangan, dan gak ragu buat minta bantuan profesional kalau emang butuh. Kesehatan mental kamu tuh jauh-jauh lebih berharga dari pencapaian apapun. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan. Saatnya kamu melangkah. Setelah kita bedah peta jalan ini bareng-bareng, dari mulai mahamin realitas sampai cara jaga kewarasan mental, pertanyaannya sekarang buat kamu. Apa langkah pertamamu hari ini? Ingat ya, pengetahuan tanpa tindakan itu cuma ilusi. Gak usah mikir harus ngubah dunia hari ini juga. Mungkin langkah pertamamu simpel aja, cukup duduk tenang 5 menit buat refleksi diri. Atau nyatet satu tujuan kecil yang bermakna buat minggu ini. Apapun itu, pokoknya mulai aja dulu. Sebagai penutup, coba deh renungin kalimat ini. Pilihan harus dijalani dan dipertanggungjawabkan. Berani memilih, berani melangkah. Masa depan kamu itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kejadian gitu aja. Masa depan itu sesuatu yang kamu ciptain sendiri setiap harinya lewat pilihan-pilihan kecilmu. Jangan sampai rasa takut bikin kamu diam di tempat. Ambil kendali atas peta jalanmu sendiri dan beranikan dirimu buat melangkah. Terima kasih banyak udah bergabung di Bedah Panduan Visual kali ini. Teruslah bertumbuh dan sampai jumpa.